Halo teman-teman, selamat datang di channel Kode Ular. Kembali lagi bersama aku, Naila. Sebelumnya kita udah bahas mengenai inheritance atau pewarisan. Kali ini kita akan bahas tentang modifier dan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi dan modifier itu gunanya untuk mengamankan data. Contohnya, kalau kalian punya ATM, terus ATM kalian bisa diakses oleh sembarangan orang, bahkan saldonya bisa diubah. Ini pasti bakal merugikan dan bahaya banget kan? Nah, di dalam pemrograman kita juga punya data yang nggak boleh sembarangan diakses ataupun diubah. Kalau semuanya dibuka tanpa batasan, maka bisa menyebabkan kesalahan ataupun celah dalam keamanan. Inilah kenapa ada enkapsulasi di dalam OOP. Cara agar atribut di dalam kelas bisa diakses dengan mudah, tapi tetap aman. Sebelum bahas enkapsulasi, kita perlu tahu dulu apa aja modifier di dalam Python. Sebuah atribut atau kelas tanpa underscore berarti memiliki modifier publik yang bisa diakses dari luar kelas tanpa batas. Sebuah atribut atau metode yang menggunakan satu underscore berarti memiliki modifier protected yang berarti dapat diakses oleh kelas dan turunannya. Dan yang terakhir, apabila atribut atau metode menggunakan dua underscore berarti bermodifier private yang tidak bisa sembarangan diakses dari luar kelas. Kalau kita tidak menggunakan enkapsulasi dan hanya modifier publik, maka data di dalam kelas bisa diubah sembarangan, bahkan oleh orang yang seharusnya tidak punya akses. Yuk aku contohin. Kita akan buat kelas bank account. Nah, kelas bank account ini punya 3 atribut, nama, rekening, dan saldo. Nama tidak menggunakan underscore yang berarti bersifat publik. Lalu, rekening menggunakan satu underscore yang berarti bersifat protected. Dan saldo menggunakan 2 underscore yang berarti bersifat private. Kita akan buat satu objek. Nah, kita akan coba akses semua atributnya. Lalu kita coba jalankan. Nah, bisa terlihat di sini error pada saat print akun saldo, karena saldo bersifat private, tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Kita bakal pakai kode yang tadi ya. Nah, saldonya akan kita buat jadi public. Lalu kita bakal coba ubah saldonya. Nah, kelihatan kan masalahnya teman-teman, saldonya berubah sampai minus. Nah, kita pastinya perlu aturan dong supaya saldo kita nggak bisa sembarangan diubah kayak gini. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa akses dengan mudah tapi nggak bisa sembarangan diubah? Yuk kita lanjut bahas.
Oke, kalau atribut private nggak bisa diakses secara langsung, gimana caranya kita bisa baca atau ngubah secara aman? Jawabannya adalah getter dan setter. Getter artinya mengakses atribut dengan modifier private. Setter artinya mengubah atau melakukan set terhadap atribut bermodifier private. Ayo langsung aku contohin. Nah, sekarang kita akan gunakan metode setter dan getter. Kita akan private dulu atribut senama dan saldo dengan tanda underscore 2. Lalu kita akan buat fungsi getSaldo untuk mengambil nilai saldo. Dan kita buat juga fungsi setSaldo dengan parameter jumlah. Nah, parameter jumlah ini kita akan gunakan sebagai perkondisian nantinya agar saldo tidak bisa diinputkan kurang dari 0. Sekarang kita bakal coba akses saldonya, tapi kita bakal buat satu objek dulu ya. Coba jalankan. Error ya teman-teman, karena dia private, kita nggak bisa langsung akses. Makanya kita akan pakai fungsi getSaldo dan fungsi setSaldo. Kita sekalian coba set untuk saldonya negatif. Lalu kita jalankan. Nah, saldo tidak boleh kurang dari 0. getSaldonya sudah bisa jalan, tapi kita perlu print untuk menampilkannya. Coba kita jalankan lagi. Nah, setelah kita jalankan bisa terlihat outputnya, yang artinya metode setter dan getter ini sangat efektif ya teman-teman. Hari ini kita udah belajar apa itu enkapsulasi dalam OOP Python. Public, protected, private menentukan bagaimana data bisa diakses. Jika data tidak dienkapsulasi, maka bisa diubah sembarangan dan menyebabkan error logis. Dengan memahami enkapsulasi, kamu bisa membuat program yang lebih aman, lebih terstruktur, dan lebih fleksibel. Kamu harus cobain sendiri. Sekian dulu materi kita hari ini. Kalau masih bingung, bisa tanya di kolom komentar ya.